Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdi Ariansa dengan nomor NPM 2024 51004. Baik, kali ini saya akan bahas materi tentang tawassul. Nah, jadi di sini ada 5 poin. Yang pertama itu pengertian tawassul, bentuk-bentuk tawassul, pertentangan dalam tawassul, alasan terjadinya pertentangan, dan pro dan kontra dalam tawassul. Nah, jadi apa itu tawassul? Tawassul adalah suatu bentuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan perantara atau wasilah dalam beribadah, berdoa, atau memohon sesuatu kepadanya. Perantara ini bisa berupa amal soleh, doa orang soleh, atau menyebut kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang soleh dalam memohon kepada Allah. Nah, jadi inti dari tawassul adalah tetap meyakini bahwa hanya Allah yang mengabulkan doa, sedangkan perantara hanyalah sebab atau sarana. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk tawassul. Nah, di sini ada 3 bentuk-bentuk tawassul yang diperbolehkan. Yang pertama yaitu tawassul yang disepakati menggunakan Asmaul Husna atau nama-nama Allah. Amal soleh dan iman sebagai perantara dalam doa. Ini dianggap sunnah dan dianjurkan. Yang kedua, tawassul melalui orang soleh yang masih hidup. Meminta doa dari orang yang dikenal kebaikannya, misalnya meminta didoakan oleh ulama. Ini juga diperbolehkan. Yang ketiga, tawassul melalui kemuliaan Nabi Muhammad SAW atau orang-orang soleh yang telah wafat. Inilah bentuk tawassul yang sering menjadi perdebatan di kalangan ulama. Next, pertentangan dalam tawassul. Perbedaan pendapat atau ikhtilaf mengenai tawassul terutama muncul pada bentuk tawassul yang menggunakan kemuliaan atau zat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang soleh yang telah wafat sebagai perantara doa. Ada beberapa alasan mengapa hal ini menjadi pertentangan. Dari sini ada 2 kelompok yang membolehkan dan kelompok yang menolak. Kelompok yang membolehkan, mereka berpendapat bahwa bertawassul dengan menyebut kemuliaan Nabi atau orang soleh adalah bentuk penghormatan dan kecintaan, bukan penyekutuan Allah. Dalil-dalil yang digunakan antara lain adalah praktik para sahabat dan ulama terdahulu yang dianggap membolehkan tawassul seperti ini. Nah, yang kedua, kelompok yang menolak. Mereka menilai tawassul dengan zat seseorang, terutama yang sudah wafat, sebagai bentuk syirik atau bid'ah karena dianggap menyerupai perbuatan kaum musyrik yang menggunakan berhala sebagai perantara kepada Allah. Mereka menegaskan bahwa doa hanya boleh langsung kepada Allah tanpa perantara makhluk, apalagi yang sudah meninggal. Poin keempat, alasan terjadinya pertentangan. Pertentangan ini terjadi karena perbedaan dalam memahami dalil-dalil Al-Quran dan hadis, serta perbedaan dalam menafsirkan praktik para sahabat dan generasi awal Islam. Ada pula kekhawatiran bahwa tawassul yang tidak sesuai syariat bisa menyeret pada keyakinan yang keliru, seperti meyakini bahwa makhluk, nabi atau wali bisa mengabulkan doa secara mandiri, yang jelas bertentangan dengan tauhid. Pro dan kontra tawassul. Nah, di sini ada 2 kelompok, yaitu pro tawassul dan kontra tawassul. Nah, pro tawassul menganggap tawassul dengan kemuliaan nabi atau orang soleh sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan. Dalil-dalil yang digunakan adalah kisah para sahabat dan ulama yang membolehkan. Tawassul diyakini hanya sebagai wasilah, bukan tujuan, dan hanya Allah yang mengabulkan doa. Kontra tawassul menganggap tawassul dengan zat makhluk, apalagi yang sudah wafat, sebagai syirik atau bid'ah. Berpegang pada prinsip tauhid murni bahwa doa hanya kepada Allah tanpa perantara makhluk. Khawatir tawassul menyerupai perbuatan musyrik atau menyekutukan Allah seperti yang dilakukan oleh penyembah berhala. Nah, jadi kesimpulannya adalah tawassul adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara, baik amal soleh, doa orang soleh, maupun kemuliaan Nabi dan orang-orang soleh. Dalam praktiknya, tawassul menjadi perdebatan di kalangan ulama, terutama pada penggunaan zat atau kemuliaan makhluk sebagai perantara. Perbedaan ini muncul karena perbedaan penafsiran dalil dan kekhawatiran akan pelanggaran prinsip tauhid. Kelompok pro menekankan penghormatan dan tradisi, sedangkan kelompok kontra menekankan kemurnian tauhid dan larangan syirik.